Halo sadulur yang suka nonton film, salam ketemu kembali bersama di Master, channel yang tipis-tipis bahas seputar film yang beredar dengan narasi seadanya. Kali ini akan ringkas film yang bercerita tentang seorang detektif wanita muda, adik dari detektif legend Sherlock Holmes yang bisa memecahkan kasus sulit. Namun sebelum diringkas, alangkah bersyukurnya jika sadulur di Master memberikan subscribe dan like-nya sebagai penyemangat. Cerita ini diawali dengan Enola Holmes berani membuka kantor detektif sendiri untuk menerima kasus lainnya. Namun, setelah sekian lama buka, belum ada satupun orang datang meminta bantuannya untuk memecahkan kasus. Setelah hampir putus asa, datanglah seorang anak bernama Bessie datang ke kantornya meminta bantuan untuk mencari kakaknya yang hilang. Enola Holmes. Yes. And who have you lost? Enola pergi ke rumah Bessie untuk mengetahui secara detail apa yang terjadi terhadap kakaknya yang ternyata bernama Sarah Chapman. Di rumahnya, Enola mendapatkan informasi yang berhubungan dengan Sarah. Akhirnya Enola menerima kasusnya untuk menemukan Sarah Chapman dengan berbekal informasi rambut merah, gaun hijau, riasan, buku sains, dan tulisan 12 Maret. She's wasted, and that's where we'll start. So you're... Thank you, Miss Holmes. Thank you. My second. I shall find you, Sarah. Been up to? Hal pertama yang dilakukan Enola adalah menjadi buruh pabrik korek api untuk mencari petunjuk di dalam pabrik tersebut di mana Sarah Chapman bekerja. Hari pertama kerja, Enola langsung menentukan kemana harus mencari informasi. Tempat itu adalah kantor yang berada di lantai 2. Ketika sedang menggeledah tapi tanpa disengaja, Enola melihat ada rapat-rapat ringan tapi nan serius di salah satu ruangan yang sedang serius membicarakan sesuatu yang hilang tapi belum menemukan siapa pelakunya. Sir, do you have any suspicion? Sir, perhaps if we were to... Simply tell you to get it done. Oh. Miss Troy! Malam harinya, Enola mengikuti Mae yang sedang pergi tergesa-gesa. Tak berselang lama, Mae masuk ke dalam sebuah gedung bernama The Paragon. Ternyata The Paragon eta teh tempat hiburan. Ternyata Mae dan Sarah selain kerja di pabrik korek api, kerja juga malamnya di The Paragon. Enola mendapatkan informasi kalau Sarah sedang dekat dengan seorang pria muda yang kaya yang sering memberikan Sarah surat. Sehingga Enola meraba-raba siapa pria itu. Apa dia kabur bersamanya? Atau malah dia lari darinya? Karena sangat berbahaya. Itulah pertanyaan awal dari Enola. She worked 2 jobs. She did, didn't she? And Bessie doesn't know this. She took those pages. Why? You got more to you than I thought. This is a Jen. So let go of her. Tapi tanpa diduga, tanpa direncanakan, Enola malah ketemu sama kakaknya si legend detektifnya eta Sherlock Holmes yang diusir keluar dari sebuah toko dalam keadaan mabuk. Sampai akhirnya Enola mengantarkan sang kakaknya pulang ke rumah. Di dalam rumah sang kakak, Enola malah melihat-lihat data yang sedang diselidiki oleh sang kakaknya. Fascinating. Oh, your head is sore. I can't think why. My papers are entirely out of order.
question marks on that map of yours? Dundee cake. Bell Place. Wait, it's out of sight. Ketika sedang ngedumel di taman sendirian, akhirnya Enola bisa memecahkan teka-teki di dalam surat yang dikirim seseorang terhadap Sarah. Ternyata, setelah dipecahkan, isi surat itu adalah sebuah alamat. Which I don't need resolution. Like sewing a new or teaching a dog to sit. Good job, well done. Tapi ketika Enola pergi ke alamat tersebut, ternyata di sana Enola menemukan Mae yang meninggal karena tertusuk benda tajam. Dan sialnya lagi, datang juga Inspektur Lestrade, si polisi kumis baplang yang melihat Enola sedang berada di dekat mayat Mae. Setelah berdebat dan terdesak, Enola akhirnya bisa kabur dari tempat itu dan pergi bersembunyi di rumah kakaknya Sherlock Holmes. Setelah keadaan aman, akhirnya Enola dan Sherlock berbincang-bincang sampai membahas kasusnya yang sedang diselidiki. Her name is May. She works. Lieutenant Grail. Morning. Good morning, sir. I was sent to... In and out of government offices. Separate filings from 5 different... Someone is getting rich from this. Yes. The money disappeared, arriving at another... And a well-heeled one to afford a love nest like... Untuk membantu Enola, Sherlock pergi ke tempat di mana terjadinya pembunuhan Mae untuk mencari petunjuk. Sedangkan Enola sendiri mencari informasi siapa sebenarnya orang misterius Poppy dengan mengandalkan majalah-majalah yang ada di rumah kakaknya. Which when you're wanted by the police. Setelah mendapatkan nama yang dicurigai, akhirnya Enola berencana mengikuti acara pesta dansa yang diadakan oleh William. Akhirnya kecurigaan Enola terhadap William benar adanya setelah mencocokkan tulisan William dengan tulisan yang ada di surat. Good man and a great reformer. Let's quote Q. Good to find her. Bessie hired you. Di acara dansa terakhir, Enola dan William berdansa bersama. Sambil berdansa, Enola memperkenalkan dirinya bahwa dia seorang detektif yang sedang menangani hilangnya Sarah Chapman. Tapi William tidak bisa berbicara banyak di saat berdansa karena banyak mata yang sedang memperhatikannya. William mengajak Enola untuk bertemu di perpustakaan jam 12 malam jika ingin mengetahui lebih banyak tentang Sarah. You are always here when I don't want you to be. And sometimes it's I like the look of the one you were dancing with. What? only for you. Tewkesbury, if you're still here, you may just leave. Please. Come along. Di saat Enola sedang menunggu William di perpustakaan, malah datang juga polisi kumis baplang untuk menangkap Enola sebagai tersangka kasus pembunuhan. Keadaan semakin memburuk setelah Enola dimasukkan ke penjara dan dengan ancaman hukuman gantung. Sherlock, kakaknya, mencoba untuk membebaskan Enola tapi belum berhasil karena pihak polisi memperlihatkan bukti sidik jari Enola ada di pisau. Stop her. But she's full of this. Dalam kebimbangan, Sherlock meminta bantuan dari Edith untuk bisa membebaskan Enola. Sherlock menyadari kasus yang dihadapi Enola tidak semudah yang dibayangkannya. Dan ternyata, Edith membebaskan Enola dari penjara bersama dengan ibunya Enola. Di dalam pelariannya, Enola dan ibunya malah membahas kasus yang terjadi di pabrik korek api dan sosok yang bernama Sarah. Pemikiran ibunya membuat Enola semakin mengerti kasus yang sedang dihadapinya. Tapi polisi Grail berhasil menghadang dan menjatuhkan kereta kuda yang ditumpangi Enola dan ibunya. Hampir saja Enola, ibunya, dan Edith ditangkap Grail. Tapi ternyata perlawanan mereka berhasil dan mempermalukan Grail dan pasukannya. Glory! I'll make commissioner for this. So? This is not harmless.
Enola akhirnya pergi ke rumah teman lelakinya si Lord Atep untuk meminta bantuannya. Tapi setelah berbincang-bincang yang lama ngalor ngidul, datanglah ke rumah Lord Atep sosok perempuan ternyata Cecil. Setelah Cecil pergi, ternyata Enola baru menyadari ternyata Cecil itu adalah Sarah yang sedang dicarinya. I have no eyes for anyone, but to say, in terms of romantic interests, I'm busy with politics, like I said. You admire Lord Tewkesbury? Sicily is Sarah! Malam itu juga Enola pergi ke pabrik korek api untuk mencari bukti lanjutan. Ternyata di pabrik korek api itu malah ketemu lagi sama sang kakak Sherlock yang sama-sama sedang mencari petunjuk. Dan yang mengejutkan lagi, ternyata kasus yang sedang diselidiki oleh Sherlock mengarah ke pabrik korek api dan sama dengan kasusnya Enola. Sehingga mereka berdua akhirnya mencari petunjuk bersamaan. Di pabrik korek api itu, Enola dan Sherlock menemukan William telah meninggal dunia. Mereka berdua menyelidiki kemungkinan siapa yang membunuhnya. Tanpa disengaja, Enola menemukan sobekan kertas yang digenggam William. Ternyata robekan kertas itu menunjukkan tentang sebuah peta. Biblical, mythical, theatrical. Top row of the theatre. The balcony. Music. It's a map. Lalu tanpa ditunda lama-lama, Enola, Sherlock, dan Lord Atep pergi ke tempat yang dimaksud dalam tulisan not lagu, yaitu The Paragon. Ketika di jalan menuju tempat tujuan, Enola dan Lord Atep mengobrol ngalor ngidul sampai ngadu papatuk. Ketika sampai di The Paragon dan mengikuti petunjuk dari peta, sampai akhirnya Enola menemukan gulungan kertas di bawah sebuah kursi. Serta dibarengi dengan kedatangan orang yang selama ini dicari, yaitu Sarah Chapman. Sarah menjelaskan kalau kertas gulungan yang ditemukan Enola adalah bukti yang dibutuhkan, yaitu surat perjanjian antara Liam dan McIntyre untuk menggantikan paspornya di pabrik korek api. Serta robekan kertas yang hilang di kantor pabrik ternyata daftar nama wanita yang telah meninggal akibat efek fosfor. Thank you. I'm afraid, William. I'm sorry. Public. Listen. Tak berselang lama, keadaan malah tidak menguntungkan setelah polisi Grail datang dengan menyandera Bessie untuk meminta semua bukti yang ada di tangan Enola. Sedikit lagi bukti itu pindah ke tangan polisi Grail. Dengan keberanian yang dikumpulkan, Bessie menggigit tangannya polisi Grail dan akhirnya Sherlock dan Enola bisa melawan para polisi korup dengan jurus kungfu dan jiu-jitsu yang apa adanya. Enola kabur untuk menghindar, sedangkan Sherlock serta Lord Atep terlibat perkelahian dengan para polisi anak buah Grail. Perkelahian yang sengit sampai babak belur, akhirnya mereka bisa mengalahkan para polisi itu. Terutama Enola bisa mengalahkan Grail dengan cerdik memakai ilmu fisika. Sampai akhirnya Grail tak berkutik anu nak keangkat besi dan jatuh. What places we find ourselves in. What places we find ourselves in. What places indeed. Loves the theatre. To dream I'd end up on the stage. A rot amongst our... Setelah semuanya terkendali, datanglah polisi Kumis Baplang beserta McIntyre. Di saat McIntyre menyuruh polisi Kumis Baplang menangkap Sarah dengan tuntutan mencuri barang pribadi, maka akhirnya analisa dari Sherlock lah yang membuka tabir teka-teki permasalahannya, serta menyebutkan siapa sebenarnya dalang dari semua yang terjadi. Dia adalah Mary Troy, asistennya pribadi McIntyre.
Mary Troy lah yang menjebak semuanya, sampai-sampai semua kesalahannya akan dilempar ke McIntyre. Alasannya cukup klise, seperti halnya di negara Wakanda, yaitu uang. Mary Troy ingin ikut menikmati sebagian hartanya McIntyre. I was Enola. Miss can find the proper staff. Yourself, you were so obliging. And it was. Akhirnya McIntyre menyuruh si polisi kumis baplang untuk menangkap Mary Troy. Tapi dengan tertangkapnya Mary Troy, semuanya belum berakhir. Kasus kematian para gadis korek api masih belum selesai karena bukti yang tadi dipegang Enola telah dibakar oleh McIntyre sendiri. You can place it in the deaths of hundreds of... God. So you cannot. Tewksbury. Dikarenakan bukti sudah tidak ada, maka jalan satu-satunya adalah dengan memberanikan diri Sarah membeberkan semua yang dia tahu di hadapan teman-temannya di pabrik korek api. Dengan berbicara dengan lantang layaknya pimpinan demo, Sarah menjelaskan semua permasalahan terkait meninggalnya teman-teman gadis korek api. Dari keputusasaan Sarah, akhirnya teman-teman sepabrik korek api mendukung ajakan dari Sarah dengan diawali menghentakkan kaki bersama-sama. He's not worth the... This is how the world works. Stop that. Stop that. Mogok kerja yang dipimpin Sarah Chapman adalah aksi industri pertama yang dilakukan oleh dan untuk wanita. Itu meningkatkan kondisi kerja mereka selamanya. Ada pepatah mengatakan hanya butuh satu bara untuk menyulut api. Dan film pun selesai. She's in trouble, doesn't she? Still needs that haircut.